Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 578 membagi rumah. Raut wajah Hanita Kai menjadi malu, dia pun mengerutkan kening. Jeffrey Kai, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Kamu sudah tidak kecil tapi tidak mau pergi bekerja, malah dibesarkan oleh kakak iparmu di rumah. Kamu masih pilih-pilih, mau makan atau tidak, kalau tidak mau makan pergilah. Jeffrey Kai ini adalah adik laki-laki Hanita Kai, yaitu adik ipar paman kedua Qin. Dia berusia 30-an dan sudah mau 40. Tidak melakukan apa-apa di rumah, seharian hanya diam saja. Pasangan tua itu juga tidak bisa pergi bekerja karena sudah tua, jadi pendapatan keluarga pada dasarnya bergantung pada Hanita Kai dan paman kedua Qin. Waktu itu, paman kedua Qin luput dari kematian karena diselamatkan oleh Hanita Kai. Keduanya lalu saling jatuh cinta karena lama bersama. Meskipun paman kedua Qin agak bodoh, dia bisa menjaga dirinya sendiri dan juga tahu bahwa dia harus bekerja untuk menghasilkan uang, jadi keduanya pun bersama. Meskipun orang tua yang di rumah sangat menentang, tetapi paman kedua Qin ini tidak memiliki karakteristik lain. Dia sangat patuh, dia melakukan apapun yang diminta, semua uang yang dia hasilkan telah diserahkan, dan dia tidak menyimpan 1 sen pun. Hal ini sangat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka pura-pura tidak melihat dan membiarkan mereka menikah. Setelah menikah, mereka pada dasarnya dalam keadaan memeras paman kedua Qin. Dia pergi pagi pulang malam demi mencari uang, ketika di rumah juga mereka tidak memberinya muka. Hanya Hanita Kai yang menyayanginya, dia terluka dan menderita di siang hari, saat malam hari dia pun akan memberinya pijatan. Thomas Qin berkata, "Tidak masalah. Aku membeli bubur dan sayuran untuk paman kedua, dan masih banyak lagi di sini." Paman kedua mengeluarkan bubur yang tersisa dari bungkusannya, dengan hati-hati mengeluarkan semangkuk bubur teripang dan menyerahkannya kepada bibi kedua. Ini adalah bubur yang sudah dia minum dan karena merasa enak, dia tidak tega menghabiskannya, jadi dia membawanya pulang untuk dicicipi Hanita Kai. Jeffrey Kai mendengus dingin. "Sepertinya keponakanmu juga bukanlah apa-apa, hanya membelikan sedikit bubur dan sayuran saja." Jeffrey Kai tampak jijik, tetapi mulutnya tetap makan. Thomas Qin tersenyum dan tidak menjawab, dia sangat senang melihat kasih sayang dari paman kedua dan Hanita Kai. Paman kedua bisa bertahan dalam 10 tahun terakhir ini kemungkinan karena wanita inilah yang telah menjadi pendukung psikisnya. Hanita Kai mengambil bubur dan menyesapnya beberapa kali. Dia terkejut saat melihat di dalam teripang yang sangat gemuk di dalamnya. Dia pernah bekerja di sebuah restoran sebelumnya dan tahu bahwa bubur teripang ini sangat mahal, jadi dia melirik paman kedua dengan heran. Paman kedua mengedipkan mata dengan cepat, mengangkat mangkuknya dan memintanya lanjut minum. Thomas Qin tersenyum. Paman kedua tidaklah bodoh sekarang, dia cukup cerdas juga. Setelah makan, Hanita Kai merapikan meja, lalu keluarga itu pun duduk di meja dan minum teh. Pak tua itu membuat sepoci teh kualitas rendah, mengisap beberapa batang rokok murah, dan tiba-tiba berkata, "Hanita, ayah ingin memberitahumu sesuatu." Hanita Kai tertegun sejenak, "Ada apa? Katakan saja ayah." Pak tua itu menghela nafas, "Penghancuran dan relokasi rumah kita telah diputuskan, tadinya bisa dikasih rumah 3 kamar, ayah dan ibu 1 kamar, kamu 1 kamar dan adikmu 1 kamar. Tapi kata pihak pengembang, pekarangan depan rumah kita dipagar oleh kita sendiri, luasnya tidak dihitung, jadi hanya bisa memberikan rumah yang paling kecil." Hanita Kai sedikit kecewa, tapi ini bukanlah tidak ada pemecahannya. "Ayah, tidak apa-apa, kecil juga tidak masalah." Setelah Hanita Kai selesai berbicara, 3 orang lainnya saling memandang,
wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa malu dan tidak bisa mengatakannya. Setelah melihat ini, wanita tua itu memelototinya dan berkata, "Hanita, kamu tidak masalah kalau kecil, tapi kami bermasalah. Masalahnya, adikmu tidak punya kemampuan apapun. Jika kelak dia ingin menikah, kami hanya bisa mengandalkan rumah untuk menarik orang. Rumah kecil seluas 30 atau 40 meter persegi ini jelas tidak cukup jika sudah menikah, jadi kami memutuskan untuk menggabungkan dua rumah menjadi satu, dan membuat dua kamar tidur dan satu ruang tamu untuk digunakan adikmu ketika dia nikah nanti." Dr. Stranger, bab 579 diusir dari rumah. Hanita Kai mengerutkan kening dan berkata, "Bu, kalau begitu kita hanya akan memiliki dua rumah, bagaimana kita bisa tinggal?" Wanita tua itu berkata, "Ya, hanya ada dua rumah, jadi ibu berpikir, kamu dan Jones, kalian masih muda dan dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Ayahmu dan aku bergantung padamu, jadi rumah ini, kami punya satu set, kakakmu satu set. Kamu dan Jones bisa menyewa dulu." Setelah wanita tua itu selesai berbicara, wajah Hanita Kai tiba-tiba menjadi jelek. "Bu, ini terlalu tidak adil. Jelas-jelas bisa dibagi menjadi 3 rumah, kenapa ibu harus membaginya menjadi 2? Di mana kami akan tinggal?" Ketika Hanita Kai berbicara, nada suaranya sedikit marah, wanita tua itu lebih tidak senang lagi, dia berdiri dan berkata dengan mata melotot, "Bukankah aku baru saja mengatakan itu untuk adikmu nanti ketika menikah? Jika tidak ada 2 kamar dan 1 ruang tamu, bagaimana adikmu bisa menikah? Kamu sudah menikah, tidak bisakah kamu memikirkan adikmu? Kenapa kamu begitu egois?" Kata-kata wanita tua itu membuat Hanita Kai sangat sedih. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Jeffrey Kai tidak melakukan apa-apa di rumah, hanya makan dan menunggu mati saja, tapi sekarang ketika akan bagi rumah, malah dia yang jadi wanita egois. "Aku egois. Dia punya tangan dan kaki tapi sangat malas. Kenapa dia tidak pergi bekerja? Kami bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Pada akhirnya, kami bahkan tidak punya tempat tinggal. Kenapa?" Jeffrey Kai menepuk meja dan berkata, "Kakak, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, aku malas di mananya. Aku juga sedang mencari pekerjaan, kamu sudah menikah, kelak juga harus aku yang menghidupi orang tua kan? Memangnya bisa mengandalkanmu?" Wanita tua itu juga mengangguk, "Betul sekali, kelak kami juga tidak perlu kamu urus lagi, dan biaya hidup kalian juga tidak perlu diberikan kepadaku. Asalkan kamu menyerahkan rumah ini, terserah kamu mau pergi kemana." Mata Hanita Kai memerah, air mata bergulir di kelopak matanya. Di rumah ini, sikap mementingkan anak lelaki daripada anak perempuan benar-benar terlihat jelas. Tidak peduli seberapa keras Hanita Kai bekerja, bagaimana dia berkontribusi pada keluarga ini, pada akhirnya yang dipikirkan oleh orang tuanya adalah Jeffrey Kai. Thomas Kin melihat semua ini dengan mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Begitulah naik turunnya hubungan manusia, bahkan dengan kerabat, bahkan dengan orang tua kandung, selalu ada kondisi seperti ini. Hanita Kai memandangi keluarga yang acuh tak acuh ini, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dulu ketika susah, tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi sekarang ketika akan menghancurkan dan memindahkan rumah, setiap orang jadi begitu egois. Pilih kasih juga tidak perlu sampai separah itu. Hanita Kai berkata, "Baik, aku tidak menginginkan rumah ini lagi. Aku akan pindah bersama Jones." Setelah Hanita Kai mulai mengemasi barang-barangnya, wanita tua itu melengkungkan bibirnya, melihatnya pergi dengan begitu tegas, dia berkata, "Ngomong-ngomong, biaya hidup bulan ini akan tetap diberikan kepadaku, kalian tidak perlu memberikannya mulai bulan depan." Hanita Kai meneteskan air mata saat mengeluarkan uang dari bajunya, dia mengeluarkan semua uangnya,
diperkirakan ada lebih dari 2 jutaan, semuanya diletakkan di atas meja. Ayo pergi. Hanita Kai membawa paman kedua Qin dan berjalan keluar, dengan Thomas Qin yang mengikuti di belakang, wajahnya terlihat senang. Setelah keluar, paman kedua Qin tersenyum dan menyeka air mata Hanita Kai. Hanita Kai tidak bisa berkata-kata dengan perlakuannya. Kita semua sudah diusir dari rumah, kamu masih bisa tertawa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.